lanjut nih ke materi berikutnya. Ya, tadi materi pertama itu tentang puasa dan kesederhanaan. Nah, sekarang kita akan ke materi yang kedua, yaitu ya, materi keduanya itu tentang ketentuan ibadah puasa. Nah, ini akan disampaikan langsung oleh Pak Aris yang akan didampingi oleh Budia. Dan satu lagi ya, Ibu mohon kameranya yang masih off, tolong dinyalakan. Dan tolong juga kamu simak baik-baik materinya dan siapkan juga pertanyaan terbaik yang bisa kamu berikan. Pertanyaan yang bisa kamu berikan karena nanti pertanyaan yang terbaik itu akan dipilih dan akan mendapatkan door prize ya, seperti kemarin. Oke? Untuk Pak Aris dan Budia sudah siap? Kita simak baik-baik ya materi yang akan dipaparkan oleh Pak Aris. Monggo. Oke, terima kasih kepada Bu Resti selaku MC hari ini telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi moderator ya di materi yang kedua ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita masih diberi kesempatan ya hari ini untuk merasakan bulan puasa nih, bulan Ramadan. Kita sudah hari ke-22. Semoga masih pada kuat nih ya puasanya. Sebentar lagi kita menuju Lebaran. Kemudian saya ingin berterima kasih juga kepada para guru di sini yang masih stay ini, masih semangat ya guru-guru sini ya. Pada ngantuk. Sama untuk yang pada hadir nih di Zoom ya, saya berterima kasih sama yang sudah nyalain videonya. Sudah konsisten menyalakan kamera. Jadi kan kita di sini tuh ngobrol-ngobrol ya. Kita nggak ngobrol sendiri di sini. Kita ngajak peserta juga untuk berbincang-bincang. Jadi kalau misalnya kameranya dimatiin nih, ini kan ada beberapa yang dimatiin ya kameranya ya. Ya Bu ya, ada yang dimatiin tuh. Kalau misalnya dimatiin, kita ngobrol sama siapa dong? Masa ngobrol sama HP gitu kan, ngobrol sama tab. Untuk siswa yang kameranya masih dimatiin nih ya, coba saya mau cek dulu kehadiran siswa-siswa di sini yang kameranya masih pada mati. Jangan-jangan tidur nih kan? Kita lihat di sini ada Agnan, Alisa, kemudian Aura, Aska, terus ada Dewo, ada siapa lagi nih? Ayo, yang saya sebutkan langsung nyalain kamera ya. Fatia, kemudian siapa nih? Oh, Hafiz Raffi, Hani Pak Syakib ya, kelas 9 ya. Lalu siapa lagi nih? Oke, mulai banyak yang nyalain kamera ini. Rafa, lalu ada siapa lagi ya? Sudah matiin kameranya. Wahyu Bagus, Bintang. Ayo, kelas 9 contohkan kepada adik-adiknya yang benar ya. Kalau kita sedang sesi seperti ini, biasakan nyalakan kameranya. Kemudian terakhir ada apa lagi? Yang masih off kameranya. Oh, sudah ya. Itu yang tadi saya sebutkan, ayo dinyalakan dulu kameranya. Ini teman-teman semua nih, Puritizen sekalian masih pada semangat ya. Untuk yang lagi pada lir gitu ya, lagi pada pusing nih sekarang pagi-pagi tadi udah denger makanan gitu. Takutnya sudah mulai menggugah. Kita bisa stretching dulu sebentar ya. Kita stretching dulu yuk. Bisa yang tadinya duduk kan gitu ya, bungkuk bisa berdiri dulu sebentar. Kemudian bisa lihat kanan kiri dulu supaya nggak jenuh ya, lihat ke tab. Kemudian untuk yang di sini juga bisa stretching dulu, mungkin yang pada pegel kanan kiri dulu supaya seger lagi ya kita. Oke, segitu saja kita ngalor ngidulnya ya guys. Kita langsung masuk saja ke materi. Izinkan saya untuk memperkenalkan dulu pemateri hari ini. Di sebelah saya sudah duduk Bapak Aris. Ya, kita udah pada kenal dong ya sama Pak Aris. Pak Aris ini pengampu mata pelajaran olahraga, pengajar kelas 7 dan kelas 8 ya Pak Aris ya. Sudah begitu, selain olahraga, bahasa Sunda juga Pak Aris nih. Tetap Pak Aris. Kerjanya banyak. Pak Aris jenius guys. Oke, Pak Aris di sini akan membahas
yang berkaitan dengan dekat, pokoknya sekarang tuh kita kan lagi bulan puasa. Nah, pas banget nih Pak Aris hari ini mau ngomongin tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Ya Pak ya, kita sambil share PowerPoint dulu di sini ya. Kita liatin judulnya dulu guys. Sebentar, kita buka. Sebentar ya. Iya PowerPoint. Oh di sana aja. Jadi saya nggak usah ya. Berarti sudah dari Pak Umar. Oke, Pak Umar terima kasih ya selaku ini operator. Kita kali ini akan membahas tentang ketentuan ibadah puasa. Jadi di sini nanti akan dibahas kalau puasa tuh apa aja yang nggak boleh, apa aja yang harus kita lakukan, terus siapa aja sih yang boleh puasa. Untuk selengkapnya saya akan mempersilahkan Pak Aris yang sudah duduk di sebelah saya ini untuk menjelaskan hal-hal yang tadi saya singgung ya. Oke, silakan Pak Aris, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bu Dia, selaku guru bahasa Inggris. Terus saya takut ditanya bahasa Inggris gitu. Jawabnya pakai bahasa Sunda. Kalau saya tanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana wa imanan wa hisaban ghufirallahu min dzambi wa taqaddama min dzambi. Amma ba'du. Ini kenapa Pak? Dengan hormat kepada SMP Puri Arta, Bapak Cicet Gaos, Bapak dan Ibu Dewan Guru yang saya hormati, staf tata usaha, dan tak lupa kepada anak-anakku, siswa-siswi SMP Puri Arta, santriawan dan santriawati mungkin ya, karena sedang berada dalam situasi sanlat ya. Iya. Dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak terasa ya, kita puasa sudah menginjak ke hari 22 ya. Terasa banget ya. Nah, kalau diibaratkan hari pertama puasa itu sampai ke pertengahan puasa itu ibarat kita sedang menanjak, sedang mendaki gunung. Dari pertengahan puasa sampai ke akhir puasa itu diibaratkan kita sedang turun dari gunung. Ya. Sedang kita sudah berada di penghujung Ramadan, sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita dan sepatutnya seharusnya kita bersedih. Kenapa bersedih? Karena pahala di bulan Ramadan dilipat gandakan. Segala amal perbuatan kita dicatat dan dilipat gandakan. Semua amal perbuatan kita yang baik itu akan dilipat gandakan. Ibarat kata Ramadan itu adalah seorang kekasih yang datang disambut dengan gembira, maka dia pun akan gembira, akan senang. Kemudian jika seorang kekasih itu pergi, ya kita pasti bakal menangis dan bakal bersedih ditinggalkan seorang kekasih. Sama juga Ramadan seperti itu. Yang seharusnya pas datang kita sambut dengan hati yang gembira, dan ketika Ramadan akan meninggalkan kita, ya kita juga pasti harus bersedih karena Ramadan yang akan meninggalkan kita. Kemudian bagaimana puasanya anak-anakku sekalian? Gak ada yang bolong-bolong kan? Ya, Semoga nggak ada yang bolong-bolong. Oh iya, ya ada. Pasti untuk perempuan pasti ada bolongnya ya. Ya. Kalau laki-laki nih udah gede kan sekarang ya SMP, harusnya nggak ada yang bolong. Iya. Yang laki-laki mah tidak boleh bolong. Kalau tidak ada emang sesuatu yang memungkinkan untuk tidak berpuasa. Semoga amal ibadah kita semua di awal sampai akhir ini diterima oleh Allah. Surah Qaf
kita, zakat kita, infak kita, tadarus kita, dan ibadah-ibadah yang lain mudah-mudahan semua diterima oleh Allah dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, shaimin wa shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita menjalankan ibadah puasa, mungkin karena pengetahuan agama kita yang kurang, kita jadi melanggar larangan-larangan dan aturan yang ada dalam puasa tersebut. Nah, kita tuh nggak tahu puasa itu batal nggak ya, batal nggak ya, batal nggak. Masa enggak? Batal lah. Gitu. Ya? Iya. Gitu kan. Panik nggak? Panik nggak? Nah, gitu kan. Seperti itu. Terus jadi tidak sembarangan kalau kita berpuasa itu. Kita harus mengetahui dulu ilmunya. Karena tanpa amal, kalau tanpa ilmu, maka itu mardudatun la tuqbalu, tidak akan diterima, ditolak dan tidak akan diterima. Gitu. Jadi kita harus mengetahui dulu ilmu dari puasa itu apa saja. Jadi ada dalam puasa itu termasuk yang akan kita bahas kali ini adalah pengertian puasa, syarat sah puasa, syarat wajib puasa, dan juga rukun puasa dan pembatalan puasa. Kita bahas satu persatu. Pengertian puasa. Nah, puasa itu menurut bahasa berarti yaitu menahan diri, dan kalau menurut syara yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan diri yang membatalkan puasanya dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, karena perintah Allah semata-mata, karena serta disertai nilai dan syarat-syarat tertentu. Ya, jadi harus mematuhi segala rukun dan syarat dari puasa tersebut. Kemudian ada syarat sah puasa. Berdasarkan kitab Syafina yang sempat Bapak baca, jadi syarat sah puasa itu ada 4. Yang pertama itu harus Islam. Ya, karena kalau non-Muslim itu tidak termasuk untuk dipersilahkan untuk berpuasa, karena sesuai dengan ayat tersebut, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Hanya orang yang beriman yang disuruh berpuasa, itu hanya orang yang beriman. Kalau orang non-Muslim, terserah mereka mau berpuasa mau enggak, karena tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Gitu. Nah, kemudian yang kedua syarat sah puasa yaitu berakal sehat. Ya, berakal sehat ini jadi tidak mungkin kalau orang gila untuk berpuasa, ya. Karena yang menjadi syarat sahnya puasa itu adalah orang yang berakal. Kemudian yang ketiga yaitu suci dari haid dan nifas. Nah, kalau perempuan yang sedang mengalami haid, ya maka tidak sah puasanya. Karena syarat sahnya puasa itu yang pertama, yang ketiga itu yaitu diantaranya suci dari haid dan nifas. Jadi kalau yang sudah haid ya tidak sah puasa, dan juga tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Kemudian yang keempat yaitu mengetahui awal Ramadan. Nah, bagaimana cara kita mengetahui awal Ramadan ini? Kemudian ada beberapa macam kita untuk mengetahui awal Ramadan itu. Yang pertama kita bisa melihat kalender nasional atau kalender pemerintah yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua kita bisa melihat hilal atau melihat bulan. Kadang itu terkendala oleh awan ya kalau melihat bulan. Dan kemudian ada ilmu hisab atau ilmu untuk memperhitungkan bulan Sya'ban. Jadi kita menghitung bulan Sya'ban itu atau sering disebut bulan Roa. Bulan Sya'ban itu genap 30, maka hari selanjutnya yaitu tanggal 1 Ramadan. Nah, itu kita cara menentukan puasa Ramadan. Sudah masuk belum nih kita puasa Ramadan? Nah, jadi menentukannya yaitu ketika genap tanggal 30 bulan Sya'ban. Ya. Lanjut dulu Bu ya. Oke, silakan. Kemudian ada
Yang kedua, selain tadi syarat sah puasa, ada juga syarat wajib puasa. Surutu wujubihi khamsatun. Ada 5 syarat wajib puasa. Yang pertama yaitu Islam. Nah, juga ini Islam juga merupakan syarat wajib puasa ya. Syarat wajib puasa karena selain non muslim, selain Islam, maka tidak wajib untuk berpuasa. Kemudian ada taklifun atau mukallaf. Orang yang baru masuk Islam juga sudah diwajibkan untuk berpuasa. Meskipun hari semalam dia masuk Islam dan pagi harinya dia itu sudah diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian ada hitopotun atau orang yang mampu, orang yang kuat. Ya, jadi yang wajib itu bagi orang yang kuat. Bagi orang yang tidak kuat seperti kakek-kakek yang sudah tua, yang lanjut usia, itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Lalu apa gantinya? Ya bisa melakukan fidyah atau bisa diganti di lain bulan suci Ramadan. Kemudian sihatun atau orang yang sehat. Di dalam kondisi sakit tidak boleh berpuasa, kecuali kalau emang sakitnya itu ringan, ya lanjut saja untuk berpuasa. Cuma pusing-pusing sedikit, nah itu lanjut saja untuk berpuasa. Kalau emang sakitnya berat atau yang mudorot, yang berdampak buruk bagi tubuh kita, ya maka itu tidak boleh untuk berpuasa. Kemudian juga ada iqamatun atau orang yang mukim. Bermukim atau orang yang tidak sedang dalam perjalanan jauh, ya. Jadi orang yang berada di tempat, tidak sedang dalam perjalanan. Tuh, yang merupakan syarat wajib puasa. Oke, kita stop dulu sebentar ya. Saya ingin mengingatkan kembali kepada para Aki dan para Ukti nih yang lagi pada nonton. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung dituliskan di kolom komentar ya. Jadi kita sekalian nanti diskusi, gitu. Apa aja sih yang masih bertanya-tanya gitu, masih gambling gitu. Kita maksudnya gimana nih kayak yang tadi? Saya juga ada pertanyaan sedikit nih Bapak. Kayak untuk yang ini nih, tadi kalau misalnya kita tidak mampu atau kita tidak kuat, gitu, kita bisa menggantinya di hari lain atau misalnya kita bisa menggantinya dengan sesuatu, gitu ya. Itu kira-kira contohnya seperti apa ya kalau misalnya kita mau mengganti? Ya, kalau untuk mengganti, emang kita sedang berada tidak dalam keadaan yang tidak kuat atau di lanjut usia, ya biasanya di orang yang lanjut usia itu biasanya diganti dengan fidyah atau memberi makan fakir miskin sebanyak dia tidak berpuasanya itu. Ya, jadi kalau 25 kali tidak berpuasa, maka 25 orang miskin yang harus diberi makan atau Satu kali makan gitu ya. Ya. Ini ada pertanyaan juga nih Pak dari Surya. Assalamualaikum Pak, jika kita muntah tidak sengaja, apakah batal puasa? Ya. Gimana tuh kalau kita tidak sengaja berarti ya? Ya, nanti juga akan ada di pembahasan yang akan datang ya, tapi boleh bisa dijawab sekarang atau boleh sekarang. Nah, untuk yang muntah dengan tidak sengaja itu tidak termasuk pembatalan dalam puasa, karena ya muntahnya tidak dengan sengaja itu karena sakit atau sedang dalam perjalanan, nggak pusing atau apa ya gitu. Nggak mencium sesuatu tiba-tiba muntah gitu kan, itu tidak disengaja. Kecuali kalau kita sengaja memasukkan jari kita atau memasukkan benda sesuatu apapun, besi atau apa ke dalam mulut kita, nah sehingga kita membuat tubuh kita menjadi mual atau muntah gitu. Nah itu yang disengajanya itu yang tidak diperbolehkan. Oke, sudah terjawab ya Surya. Saya mau menambahkan pertanyaannya Surya nih. Kalau misalnya kita nih, tadi kan kita misalnya ya muntah tidak disengaja, kita tidak batal nih puasanya, tapi berarti kita tidak wajib puasa, berarti kan ya? Kan itu kan berarti kita sedang sakit atau sedang dalam perjalanan, biasanya kalau kita muntah gitu. Ya, benar Pak?
Ya itu bisa dikatakan tergolong jadi orang yang sakit atau orang yang dalam keadaan sakit sesuai dengan yang tadi syarat wajibnya puasa itu adalah orang yang sehat. Jadi kalau yang tidak sehat itu tidak wajib untuk melaksanakan puasa dan menggantinya di bulan yang lain selain bulan Ramadan. Jadi harus diganti itu di bulan yang lain. Ya, jadi tetap harus diganti ya, meskipun pada saat bulan Ramadan kita jadi orang yang tidak wajib puasa karena sakit, tapi tetap di hari lain harus kita ganti. Ini mulai banyak pertanyaan nih Pak. Pasti. Kalau materi saya masih banyak pertanyaan. Mohon Iya. bantuannya Pak Umar nanti Banyak dikeroyok. sekali. Ya, nanti takut dikeroyok nanti dibantu ya Pak Umar ya. Iya. Kita ambil satu lagi lah ya pertanyaannya. Ada beberapa orang, nah ini dulu nih Pak. Supaya agak santai gitu ya. Assalamualaikum. Kalau misalnya mandi saat puasa terus gayungnya nggak sengaja tertelan itu batal gayung puasanya. Itu pertanyaan. Siapa juga yang mau nelen gayung ya Allah, kegedean. Mungkin gayungnya warna hijau bulu pandan kayaknya gitu. Kayak Nah, kecuali air mungkin. Nah, itu gimana tuh Pak kalau kita mandi nggak sengaja tertelan airnya tuh? ya itu kan karena gak sengaja ya. Ya mandinya kayak gimana itu Iya sih, itu mandinya? makanya disengaja kayaknya masa iya mandi Ya sambil kan. minum airnya. Kalau kita mau berenang, ya, berenang sambil minum air, nah itu sambilnya itu. Sambilnya itu yang tidak boleh ya. Oke, ini pertanyaan saya batasi dulu ya. Dua dulu, kita lanjut dulu materinya Pak. Oke. Silahkan. Kepada hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian materi selanjutnya yaitu rukun puasa. Nah, ini rukun ini yang tidak boleh kita tinggalkan ya. Apabila kita meninggalkan salah satu rukun ini ya maka batal puasanya, tidak termasuk dalam puasa. Jadi rukun puasa ini adalah perkara yang tidak boleh ditinggalkan dalam menjalankan ibadah puasa. Yang pertama, rukun puasa yaitu niat. Niat itu di dalam hati, tepatnya niat itu dalam hati, dan kalau diucapkan itu merupakan sunatnya. Ya, jadi sudah hafal semuanya ya untuk niat puasa. Bisa dilakukan setelah berbuka, bisa dilakukan setelah sholat taraweh, bisa dilakukan sebelum tidur, niat itu ya. Bisa dilakukan setelah sahur. Yang pasti niat puasa Ramadan tidak boleh dilakukan setelah tergelincirnya matahari atau terbitnya fajar, itu tidak boleh melakukan niat di situ. Karena kenapa? Karena niatnya itu niat puasa Ramadan itu batasnya sebelum imsak. Ya. Jadi kalau sesudah imsak atau sesudah terbit fajar maka tidak dianggap untuk berpuasa. Karena rukun puasanya itu adalah niat yang pertama dan diucapkan sebelum terbit fajar. Terus yang kedua yaitu rukun puasa yaitu menahan diri dari berbagai pembatalan terbit fajar hingga tergelam matahari. Menahan diri itu puasanya dari awal terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, sampai datang waktu maghrib. Jadi harus menahan tuh dari segala pembatalan puasa, dari memakan minum dan dengan sengaja, makan dengan sengaja itu harus dijaga ya. Dan yang ketiganya itu adalah orang yang sedang berpuasa, itu rukun puasa. Nah, kemudian juga ada pembatalan puasa nih. Nah, tadi rukun puasanya itu yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ada juga pembatalan puasa, yaitu yang pertama makan dan minum dengan sengaja. Kemudian yang kedua murtad atau keluar dari agama Islam. Kalau kita keluar dari agama Islam, nah itu sudah merupakan batal puasanya dan juga sudah tidak termasuk ke dalam syarat-syarat puasa. Ya. Terus kemudian batal puasa yaitu yang ketiga haid dan nifas. Ketika contohnya ketika kita sedang berpuasa, hampir 10 menit sebelum berbuka, tiba-tiba seorang perempuan itu mengalami haid ya, maka batal puasanya. Ya, batal puasanya ya, maka harus berbuka meskipun sebelum waktu maghrib tiba. Ya, meskipun 10 menit lagi nih kita akan berbuka, tiba-tiba kita seorang perempuan mengalami haid gitu ya, maka harus batal puasanya, harus membatalkan puasanya.
Terus kemudian ada juga pembatalan puasa yaitu gila. Nah, gila meskipun sebentar ya. Nah, misalkan kita ini sedang melamun, terus juga kebeli baju lebaran, nah, tiba-tiba pikiran kita menjadi stres, meskipun sebentar stresnya itu, karena hilang akalnya itu, nah maka batal juga puasa. Yang kelima itu pingsan atau sakalor. Sakalor itu kalau dalam bahasa kita itu ayan ya, orang yang ayan. Nah, orang yang tidak sadarkan diri lama pingsannya, nah itu bisa dianggap sebagai pembatalan puasa. Batal puasanya jika seseorang yang pingsannya lama atau sedang mengalami ayan ya. Kemudian ada juga yang keenam yaitu muntah dengan sengaja, yaitu tadi. Nah, muntah dengan sengaja nih kita memasukkan barang sesuatu apapun ke dalam mulut kita, nah, sehingga membuat sakitnya nih, wah muntah, wah kamu sakit, nah, padahal dibuat muntahnya, sehingga menjadi batal puasanya. Itu Bu. Oke, sudah ya materi dari Pak Aris. Terima kasih Pak Aris, luar biasa sekali. Ini sudah banyak yang nanya nih Pak Aris nih. Ya. Tapi sebelum saya ngambil pertanyaan dari audiens ya, saya juga ada pertanyaan lagi. Nggak apa-apa ya Pak Aris ya? Saya masih penasaran sama yang ini, yang apa, gila meskipun sebentar. Nah itu maksudnya gimana ya gila meskipun sebentar? Nah, jadi gila meskipun sebentar itu ya tadi seperti orang yang biasakan mabuk karena apa ya, obat-obatan atau karena gimana gitu. Nah, ngelem, hilang akal, berarti benar-benar kita nggak sadar gitu ya. ngeplay gitu ya, orang gimana gitu ya. Nah itu berarti kalau misalnya stres gitu enggak? Misalkan kita cuma stres dulu pusing, ini harus gimana gitu doang. Enggak, karena itu bukan hilang akal, akalnya masih ada. Itu stres aja gitu ya. Stres. Tapi kalau udah sampai kitanya nggak sadar gitu kayak gitu. Kira-kira ada nggak ya kasus seperti itu? Ya, 1000 dari 1 mungkin ada. Setahu saya kan kalau gila biasanya berkepanjangan dulu gitu ya. Nah, kita coba ambil salah satu pertanyaan dulu di sini ya. Yang lain silahkan boleh menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti setelah satu pertanyaan ini terjawab, saya akan menyimpulkan dulu ya tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Aris, supaya kalian punya waktu untuk mengetik pertanyaannya di kolom komentar. Kita ambil yang ini ya. Ini mungkin maaf agak sedikit barbar ya ini pertanyaannya. Assalamualaikum. Ini dari Dewo ya, Dewo kelas 8. Pak, hukum berpuasa orang yang bertugas mengawasi cuplikan 18+ ya. Itu hukumnya gimana? Kan ada tuh yang kerjanya di sana gitu. Yang mengawasi cuplikan plus. Ada aja pertanyaannya ya. Ya, sensor. Nah, untuk jawaban saya, bagi yang bertugas seperti itu, ya mungkin itu sudah kerjaannya, ya kerjaannya seperti itu, ya tapi mau bagaimana lagi ya. Tapi untuk bagi saya, asalkan tidak keluar nafsunya atau syahwatnya, ya insya Allah puasanya bisa berlanjut. Ya itu menurut saya. Atau mungkin nanti ada tambahan dari Pak Umar. Nanti boleh ditambahkan ya oleh Pak Umar ya. Karena ini berat banget. Karena ada plus-plusnya ya, itu. Intinya di menahan hawa nafsu gitu ya Pak ya. Silakan yang lain boleh ditulis pertanyaannya ya. Saya akan menyimpulkan sedikit. Jadi kan materi kali ini tentang ketentuan berpuasa ya. Dari awal pengertian puasanya dulu, puasa itu kan artinya menahan atau mengendalikan diri dari hawa nafsu. Jadi yang kita kendalikan itu hawa nafsu. Apakah ketika kita mau makan itu kan nafsu ya, kita nafsu mau makan, lapar gitu, udah lapar tuh kalau ngeliat makanan tuh udah ngiler aja gitu, itu kita bisa nggak menahannya, gitu contohnya. Kemudian selain menahan hawa nafsu, masih melawan hawa nafsu, kayak misalnya emosi gitu ya, kita kalau emosi berarti udah nafsu pengen marah-marah gitu ya, itu juga kita harus bisa menahannya. Itu arti dari puasa. Semua orang ini bisa sebenarnya puasa, tetapi puasa yang dihitung sebagai puasanya seorang muslim itu ada syarat sah dan syarat wajibnya. Nah,
Nah, syarat wajibnya nih orang-orang yang wajib untuk berpuasa adalah yaitu muslim pastinya, kemudian dia mampu untuk berpuasa ya, kemudian tidak bepergian jauh. Kemudian dia sudah memenuhi syarat wajib nih untuk berpuasa. Apa aja sih yang bikin puasanya ini jadi sah? Gitu. Nah, puasanya ini bisa sah kalau misalnya dia yang pertama itu Islam, itu pasti ya. Kemudian berakal sehat, tadi kan sempat dibahas juga sama Paris. Jadi kalau misalnya gila sebentar pun ya udah tidak sah puasanya. Kemudian untuk wanita yang baru melahirkan atau para wanita yang sedang datang bulan, biasa kan bulanan pasti dapat ya. Itu juga nggak sah kalau misalnya kita sedang haid gitu atau nifas dan tahu awal Ramadan. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu awal Ramadan, kita taunya dari orang nih. Wah, sekarang bulan puasa. Terus kita nggak tahu ini hari keberapa, terus awal Ramadannya kapan. Soalnya kita nggak nyari tahu juga, kita bodo amat. Tiba-tiba lihat orang pada puasa aja gitu, itu berarti nggak sah juga ya Pak ya? Karena kita kan tidak ada pengetahuan kapan puasanya, terus kapan mau lebarannya, gitu itu berarti tidak sah juga puasanya. Itu kesimpulan yang dapat saya tarik dari materi Paris yang Paris berikan kali ini. Oke, sudah pada nulis pertanyaan nih ya, kita akan ambil lagi pertanyaannya. Nah, ini ada lagi nih dari Rizky 7A. Assalamualaikum Pak, kalau menangis saat puasa batal nggak tuh? Menangisnya karena apa dulu? Nah, menangisnya karena apa dulu nih gini? Ya, kalau menangis karena habis makan bakso, kepedesan ya itu batal. Kalau menangisnya gara-gara sedih, kenapa tuh? Karena Boleh diputusin nggak? terus Iya, airnya diputusin. air matanya diminum ya itu juga batal. Sebenarnya kalau menangis itu tidak membatalkan puasa, namun asal jangan terlalu berlebihan dalam menangisnya itu. Bisa tidak membatalkan puasa, sebenarnya tidak membatalkan Tidak puasa. asal bisa mengendalikan diri saat Iya. menangis itu ya. Jangan terlalu Mengendalikan diri. dipus, jangan. Jadi intinya itu tuh, pengendalian diri. Kita kan berarti mengendalikan diri ya pada saat puasa. Ada lagi Pak pertanyaannya. Tadi untuk pertanyaannya Rizky, insya Allah sudah terjawab ya. Menangis itu tidak membatalkan puasa Ki, tapi tetap harus dijaga gitu ya, dikendalikan, dikontrol. Misalnya kita lagi nonton Korea terus kita nangis gitu, jangan sampai yang gitu banget gitu, sampai nangis sesubukan gitu, jangan sewajarnya aja. Gitu. Kita tahu itu filmnya sedih misalnya, ya udah segitu aja sedihnya sampai netes sedikit udah, gitu ya. Kita ke pertanyaan berikutnya. Dari Afan. Nah, ini lumayan nih. Saya juga penasaran sama ini ya. Assalamualaikum Pak, apakah setelah membayar fidyah tetap harus mengganti puasa di hari lain? Kalau untuk yang tidak berpuasa atau yang tidak sanggup, tidak kuat untuk berpuasa, maka bisa diganti dengan fidyah. Kalau sesudah mengganti dengan fidyah ya maka tidak perlu berpuasa kembali. Tapi diusahakan menggantinya dulu dengan puasa ya. Karena kalau kita sedang sakit, nah kalau sedang sakit kita di hari yang lain kita mampu untuk berpuasa ya maka harus diganti dulu puasanya di hari-hari yang lain atau di bulan yang lain gitu. Ya, tetapi kalau emang dia itu uzur atau lanjut usia ya maka tidak mampu tuh untuk berpuasa, apalagi nanti di bulan-bulan yang akan datang juga sama gitu kan, bisa diganti dengan fidyah. Seperti itu. Jadi kalau yang masih pada muda-muda terus sakit itu wajibnya terus menggantinya dengan puasa lagi gitu ya. Yang lain. Tapi kalau udah uzur dan tidak kuat puasa lagi, jadi diutamakan digantinya dengan ya itu apa ya? Nah, itu ya apa? Jadi kalau misalnya masih kurang jelas boleh ditulis lagi di komentar ya. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Evan. Assalamualaikum Pak, mau nanya apa perbedaan dari syarat sah dan syarat wajib? Nah, syarat sah dan syarat wajib. Jadi syarat wajib puasa itu ada apabila syarat wajib dapat dipenuhi atau ada dalam diri seseorang, maka dia sudah wajib berpuasanya. Sedangkan syarat sah puasa itu adalah syarat yang merupakan menjadi syarat sahnya puasa jika ada dalam diri seseorang, maka seseorang itu akan dikatakan sah puasanya jika ada syarat-syarat tertentu yang sudah tadi disebutkan.
Jadi untuk untuk melakukan puasa itu ada syarat sahnya dan ada syarat wajibnya. Ya, perbedaannya itu adalah kalau sudah memenuhi syarat sahnya ya maka harus berpuasa, dan syarat wajib yang terpenuhi juga maka wajib seseorang itu untuk berpuasa. Ya, baik, saya coba menyederhanakan ya. Jadi gini, kalau misalnya syarat wajibnya itu dipenuhi, ya udah kita wajib dulu nih puasa. Tapi setelah kita puasa, kita belum tahu puasa kita sah atau tidak. Nah, syarat sahnya ini adalah penentu apakah puasa kita sudah sah atau belum, begitu maksudnya. Jadi wajibnya dulu, baru kita lihat yang syarat sah puasanya, gitu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya kita sudah memenuhi nih syarat wajib, kita wajib puasa. Nggak boleh tuh bolong-bolong. Ini nih Pak, untuk yang syarat wajib ya, itu kan ada mampu gitu ya. Kalau kita sudah mampu berarti wajib. Bagaimana dengan yang akil balik tuh Pak? Kalau misalnya ada yang belum mencapai akil balik, tapi dia mungkin sudah kuat puasa, apakah dia juga diwajibkan puasa? Tapi itu juga dalam syarat sah puasa ini juga atau syarat wajibnya. Nah, ada juga kaul atau ada yang menerangkan bahwa syarat wajibnya berpuasa itu juga sebagai orang yang balik ya. Orang yang balik itu adalah orang yang sudah memenuhi atau orang yang sudah dewasa, yang sudah memenuhi syarat baliknya itu, diantaranya mungkin berumur 9 tahun sampai 15 tahun ya, itu sudah merupakan akil balik ya. Jadi kalau meskipun anak kecil yang belum akil balik tapi dia kuat melakukan puasa, ya puasanya akan dianggap tetap menjadi pahala tapi tidak dianggap sah karena belum balik ya, karena belum balik, karena syaratnya balik ya, syaratnya wajib puasa itu orang yang balik. Tapi tetap puasanya itu kalau dengan ilmunya ya, maka urusannya puasa itu kan dengan Allah pahalanya ya mudah-mudahan aja orang yang meskipun orang yang masih kecil, anak-anak tetap sah puasanya, cuman belum diwajibkan untuk berpuasa. Jadi sebagai pembelajaran dia melakukan ibadah puasa. Tadi yang akil balik itu berarti umur 9 tahun masih belum akil balik tuh ya Pak ya? Ya, 9 biasanya sekira 10 sampai 15 tahun sih. 10 sampai 15 tahun berarti dari kelas 5 ya, dari kelas 5 SD ya? 5 SD, kelas 6 SD itu seharusnya sudah mulai full ya. Kita melanjutkan ke pertanyaan. Assalamualaikum Pak, ini dari Dimas ya, maaf saya lupa menyebutkan ya. Ini nanyanya dari Dimas kelas 7A. Assalamualaikum Pak, kalau niat puasa 1 bulan langsung boleh nggak? Ya, karena ada juga ulama yang mengatakan bahwa untuk berniat boleh 1 bulan langsung di awal Ramadan, ya. Ada niatnya, kan saya lupa gitu lepas niatnya. Ada ulama yang mengatakan bahwa boleh berniat 1 bulan langsung kan, cuman tapi di awal Ramadan niatnya. Jadi biar kita nggak lupa nih. Ya, biar kita nggak lupa, jadi awal Ramadan itu niat kita 1 bulan untuk berpuasa. Nah, cuman kita juga boleh menambahkannya setiap hari sebelum sahur atau pas ya sebelum imsak, kita berniat kembali gitu. Lebih sempurna seperti itu. Jadi awal bulan kita berniat 1 bulan full untuk berpuasa, dan setiap harinya kita juga berniat, itu lebih sempurna. Itu ya Dimas ya. Cukup jelas ya kalau ini ya. Jadi 1 bulan itu boleh, malah membantu menyempurnakan puasa kita di bulan Ramadan. Kalau kita niat puasa 1 bulan langsung dulu nih pertama, nanti ditambahkan untuk yang hari-harinya tiap imsak kita niat kalau misalnya nggak lupa ya. Jadi kalau misalnya lupa nih kan udah di cover nih sama yang 1 bulan sebelumnya, 1 bulan sebelumnya. Pas kita awal bulan mau puasa. Kita lanjut lagi ya Pak ya, ini masih banyak pertanyaannya nih. Kalau misalnya waktunya cukup, masih cukup waktunya ya untuk menjawab pertanyaan. Oke, siap. Mana ya? Oh ini dia. Dari Muhammad Gilang, kelas 8 ya Gilang. Assalamualaikum Pak, apakah non-muslim boleh berpuasa? Nah, itu gimana tuh? Kalau non-muslim ikutan puasa, suka ada tuh Pak yang
dia bukan muslim cuma ikut-ikutan gitu, ikut-ikutan puasa gitu. Ya kan sudah termasuk jadi syarat dan wajib ya, syarat-syarat wajib puasa. Jadi selain orang Islam kita tidak diwajibkan untuk berpuasa. Allah alam untuk pahalanya, cuman yang diwajibkan itu adalah orang Islam. Ya. Untuk orang Islam maka wajib puasanya, tidak boleh tidak. Kalau ditinggalkan ya berarti dosa. Gitu ya. Kalau wajib bagi orang non muslim itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tapi boleh ya Pak ya? Ya silakan gitu, mau berpuasa mau tidak itu hak dia. Itu mah kembali ke haknya masing-masing. Jadi mau ikutan puasa ya silakan. Cuma itu tidak dihitung dalam pahala Islam ya kan, karena dia juga kan non muslim. Itu mungkin gimana agamanya. Ada tuh ya agamamu. Iya. Ada gitu. Iya, bagimu agamamu ya gitu. Bagimu agamamu, bagiku agamaku gitu. Jadi kalau misalnya di agamamu tidak ada puasa, kemudian kalian ikutan puasa gitu ya, ikutan yang muslim puasa, ya itu mungkin hukum dan ininya kembali lagi ke agama masing-masing. Pertanyaan berikutnya dari Surya lagi nih. Bapak, bolehkah puasa 24 jam? Seperti dia no limit ya Allah. Masih mending 24 jam daripada kemarin 30 tahun ya. Gimana itu puasa 30 tahun? Gimana tuh Pak, puasa 24 jam? Berarti nggak sahur. Itu tidak ada keterangannya untuk puasa 24 jam ya. Yang ada itu cuma dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari ya. Jadi berbuka dulu baru lanjut boleh lagi puasa lagi sampai malam gitu. Nah, itu yang dibolehkan. Tapi tidak boleh selalu terus berpuasa Tidak selama makan minum 24 jam. gitu ya. Iya. Ya. Ya meskipun ada yang seperti itu juga itu karena ada sesuatu, mungkin ada syarat-syarat sesuatu gitu kan yang membuat dia menjadi puasa selama 24 jam itu. Karena ada ilmu-ilmu yang dicapai yang mungkin gitu kan. Biasanya orang-orang yang berilmu itu. Tapi nih Pak, saya juga pernah dengar ada puasa yang sehari 3 itu loh. Puasa Nabi siapa ya? Nabi Daud ya. Iya, puasa Nabi Daud. Jadi 24 jam puasa terus besoknya enggak. Nah, itu gimana tuh? Kalau Nabi Daud itu puasanya jadi sehari puasa, sehari enggak. Ya tetap buka. Oh, itu tetap buka berarti ya? Tetap buka di pas maghribnya itu untuk buka. Ya. Kalau ada yang 24 jam berpuasa itu 24 jam ya itu mungkin karena ada sesuatu tujuan yang ingin dicapainya. Karena kan berpuasa itu ibaratkan kita sedang menguras air laut. Oh gitu. Iya, karena kalau kita ingin sebuah perhiasan atau berlian atau harta karun yang ada di dalam laut itu, ya maka kita harus menguras air laut itu. Ya, kalau kita ingin mendapatkan harta atau pahala, ya maka kita harus menguras perut kita, mengosongkan perut kita, tidak untuk berpuasa. Jadi untuk berpuasa dulu. Berarti nggak boleh nih 24 jam ya? Iya, ya silakan untuk tertentu lah gitu, boleh saja. Cuman tidak diwajibkan untuk berpuasa 24 jam. Ya. Biasanya kalau yang 24 jam tuh ada alasan medis Iya, gitu ya. Ya, jadi puasa 24 jam tuh boleh-boleh aja asal ada alasannya gitu. Kalau nggak ada ya ngapain 24 jam? Lapar-lapar ya. Oke, ke pertanyaan berikutnya ada dari Fatin. Assalamualaikum Pak, jika kita mandi atau berenang, apakah bisa membatalkan puasa? Tadi udah ya sempat dibahas ya, yang di awal. Itu tidak batal ya Pak ya, kalau mandi atau berenang, asal tidak sengaja diminum airnya, gitu ya, untuk yang Fatin, karena tadi udah sempat dibahas juga. Kemudian nih dari Amar nih, ini menarik ya. Dari Amar, Assalamualaikum Pak, apakah tidur terlalu lama? Nah, tidur terlalu lama pada siang hari karena malam hari harus bekerja. Apakah dapat membatalkan puasa atau mungkin puasanya tidak sah? Ya. Untuk tidur, katanya kan orang yang tidur itu yang sedang berpuasa itu merupakan sebuah pahala juga, Ya, kan? betul. Tapi kalau tidurnya kelamaan sampai maghrib gitu kan,
ya ibadah gitu kan. Orang yang berpuasa itu tentunya itu merupakan sebuah ibadah gitu kan. Tapi kalau emang tidurnya kelamaan, menurut saya sih itu menjadi sebuah makruh ya, karena meninggalkan sholat juga gitu kan. Tapi kalau emang ada alasannya, kalau semalam hari bekerja, karena bekerja di pagi siangnya itu eh, harus tidur, harus istirahat, ya mungkin itu bisa ditoleransi karena semalamnya itu dia bekerja telah gitu kan, untuk menambahi keluarganya. Tapi ya diharuskan bangunlah gitu ketika waktu zuhur, asar itu. Oke, udah cukup jelas ya untuk yang amar. Jadi kalau misalnya tidurnya kelamaan karena tidak ada penyebab ya makruh puasanya. Tapi kalau memang dikarenakan sesuatu, misalnya bekerja malam hari sampai pagi kan itu kita butuh tidur ya, itu mungkin tidak apa-apa, asal jangan lupa jangan meninggalkan sholat yang wajibnya dulu ya, utamanya dulu. Jadi tidur itu juga bisa lebih baik gitu daripada kita tidur itu ngomongin lebih baik. orang, Betul. daripada kita ngapain gitu perbuatan yang negatif-negatif ya. Jadi lebih baik kita tidur juga nggak apa-apa. Apalagi cewek-cewek ya semuanya gibah gitu. Untuk menghindari itu guys, Tidur aja. tidur aja. Kita lanjut ya. Masih ada waktu ya sebentar lagi. Ini masih banyak tapi pertanyaannya nih, gimana ya? Kita ini keroyok ini. Iya nih, persaingannya ketat sekali ini. Kita cari dulu yang kira-kira oh ini ya. Jika kita kelupaan sahur, Pak, ini dari Surya lagi nih. Jika kita kelupaan sahur boleh puasa nggak nih? Karena sahur itu merupakan sunat, jadi kalau emang kita lupa untuk sahur, jika kita mampu, kalau tidak sahur kita mampu untuk berpuasa, ya maka puasa lah. Terus, ya jika kita pertengahan hari itu kita tidak kuat karena tidak sahur, ya maka boleh berpuasa. Ya tapi tetap harus menggantinya di bulan yang lain. Jadi gitu ya, kalau kita lupa sahur tetap puasa kalau masih kuat. Kalau misalnya udah benar-benar nggak kuat baru boleh dibatalkan dulu puasanya, tetapi tetap harus diganti gitu ya Pak ya. Nah, harus niat terlebih dahulu. Iya, niat jangan lupa. Niatnya itu. Penting niat. Belum fajar terbit. Ini ada lagi nih yang mamanya nih. Kita sambil cari-cari dulu sebentar ya. Nah, ini. Bagaimana, Assalamualaikum, ini dari Larasati Najwa. Bagus juga nih pertanyaannya ya. Assalamualaikum, bagaimana kemaksiatan masih terjadi di bulan Ramadan padahal setan sedang dibelenggu dengan rantai? Contohnya itu banyak warung nasi bertirai gitu, dan kita banyak yang datang ke kaki situ. bergelantungan gitu. Iya, banyak kaki bergelantungan. Itu gimana tuh Pak? Nah, itu kan seperti yang tadi disimpulkan bahwa puasa itu adalah pengendalian diri ya. Pengendalian diri kita sebagai manusia, menahan hawa nafsu yang nggak diikat itu hawa nafsu kita ya. Itu kalau setan-setan sih ya katanya dirantai gitu kan ya, tapi hawa nafsu kita, setan yang ada dalam diri kita, nah itu hawa nafsu kita itu yang belum yang harus kita kendalikan gitu. Jadi kadang-kadang motor suka belok sendiri gitu ke warteg gitu ya. Karena emang nggak kuat, nggak bisa nahan diri gitu, tiba-tiba motor belok sendiri gitu ke warteg ya. Gitu, nggak tahu stangnya kenapa gitu tiba-tiba belok kiri, ya itu karena emang hawa nafsu kita nggak bisa menahannya. Berarti itu kita bukan melawan setan, itu kita melawan hawa nafsu sendiri ya. Ya itu berarti bukan, itu hawa nafsu, kita sedang melawan hawa nafsu. Kan kita di bulan puasa ini kita melatih untuk melawan hawa nafsu ya, mengendalikannya. Nah, kalau misalnya untuk yang begini-begini nih, kita masih melakukan dosa yang memang kita tahu kalau itu dosa tapi tetap kita lakukan, itu berarti kita sedang bergelut dengan hawa nafsu kita sendiri ya. Mungkin untuk pertanyaannya saya cukupkan sampai sekian dulu ya, karena waktunya pun ternyata sudah habis ya Bu Resti ya. Oke, sebelum ditutup saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Aris yang sudah menyampaikan materi yang begitu luar biasa. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari materi yang sudah disampaikan pada sesi kedua ini. Kemudian saya selaku moderator dan guru bahasa Inggris, ya. Untuk materi kedua ini mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.